Ya, teman-teman, kembali lagi di podcast Festival Danau. Kali ini kita akan membahas dari perspektif pemerintah desanya ya. Tadi sebelum ini kita sudah membahas bagaimana sih stakeholder pemerintah melihat satu kekuatan komunitas memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya dalam bentuk kesenian dan mengaplikasikannya kepada kerja-kerja kolektif, kerja-kerja komunal. Nah, pada saat ini kita akan bersama dengan satu kepala desa di destinasi super prioritas, namanya Pak Jandri Simanjuntak. Pak Jandri Simanjuntak ini kepala desa Meat di Kecamatan Tampahan di Kabupaten Toba. Oras, Pak Jandri. Oras. Nggak apa-apa kayaknya, Pak. Kita buka. Kita berdua saja kok di sini ya kan, biar nampak ketampanan itu, Pak Jandri. Ya, Pak Jandri salah satu desa Pak Jandri adalah salah satu desa DSP di destinasi super prioritas Danau Toba. Nah, kalau kami ingin lebih tahu seperti siapa sih desa Meat itu, atau seperti sejauh apa komunitas yang hadir di desa Bapak, boleh kita sharing seperti itu, Pak Jandri? Bisa. Ya, Pak Jandri. Sesuai dari petunjuk pemerintah pusat kita, kami dari pemerintahan Desa Meat memang sangat bersyukur lah. Kita diunjuk sebagai satu kawasan destinasi pariwisata nasional, dan ini program pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata di pinggiran Danau Toba. Jadi dari desa kita mempunyai potensi, terutama di bidang SDM masyarakat itu, untuk peningkatan budaya yang ada di desa Meat, terutama untuk komunitas-komunitas yang ada di desa kita. Itu satu komunitas dari desa-desa adat, dan ada pula dari komunitas dia pengrajin tenun uyos. Yang masih terpelihara sampai saat ini, dan ada juga dari semangat anak-anak yang ada di pinggiran danau, khususnya di desa Meat. Kita di sini ada komunitas sanggar untuk anak-anak di desa Meat. Jadi kami sangat berterima kasih untuk pemerintah karena diberi semangat. Terkhusus untuk sanggar yang ada di desa kami, itu berkat dari pemerintah, di mana anak-anak itu jadi semangat untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di desa Meat. Terus terang kita ada sanggar ini kita promosikan dari kegiatan-kegiatan dan kearifan lokal dari anak-anak kita mulai zaman dahulu. Jadi dengan ini bisa kita promosikan anak sanggar ini dengan berbagai permainan, sampai dengan tari-tarian. Itu dulu yang bisa kita jawab. Berarti kalau untuk komunitas Partononya itu orang tua ya banyak, atau ada juga anak muda atau dewasa, Pak Jandri? Memang dari khusus untuk Partonon itu biasanya itu dilakukan dari komunitas perempuan. Komunitas perempuan. Ada ya. itu dari Namburu kita lah ya. Iya. Ada remaja, ada mama-mama, yang intinya itu khususnya untuk komunitas perempuan lah. Berarti kalau
Itu berarti sudah lama ya, kalau komunitas Parton itu udah pasti udah lama ya. Udah. Karena setahu saya Desa Meat itu adalah salah satu desa yang menghadirkan ulos ragi hotang dari sana ya, Iya. Pak Jandria. Jadi kan berarti secara kurun waktunya pasti sudah punya proses waktu yang lama ya. Iya. Yang kedua yang saya tangkap tadi ada komunitas dari anak-anak remaja atau yang lebih kepada sanggar ya, sanggar pelatihan ya. Kalau itu seperti apa, Pak Jandri? Seperti apa modelnya, sanggarnya? Dan kira-kira anak-anak usia berapa di sana, Pak Jandri? Makasih. Kalau dari anak-anak sanggar kita itu, komunitas dari anak sanggar itu udah mulai dari umuran 6 tahun sampai remaja. Jadi orang ini kita lihat dari kegiatan sehari-hari. Oke. Baik itu di permainan, baik di dalam tarian, baik di dalam pekerjaan. Dari keunikan-keunikan yang dilakukan orang ini sehari-hari, jadi kita tertarik untuk pengembangan untuk sanggar anak di Desa Meat. Oke. Kira-kira udah berapa waktu udah usianya? Memang kalau anak sanggar ini kita bentuk masih baru. Oke. Tapi itu waktu kita ada suatu mitra dengan komunitas Rumah Karya Indonesia, dan kita melakukan suatu hubungan yang baik dan membentuk suatu sanggar. Oke. Dan itu sepakat kami bentuk hari itu namanya Sanggar Sundut Meat Nabisuk. Sanggar Sundut Meat Nabisuk. Iya. Nah, salah satu bentuk salah satu sanggar yang ada di Desa Meat ini juga ada juga sanggar-sanggar tersebut berada di desa-desa yang lain di destinasi Danau Toba ya. Kalau kita secara di Festival Anak Danau ada sampai sejauh ini ya, secara programnya sudah ada 30 teman-teman, sudah ada 30 sanggar di 30 desa. Artinya apa? Kapasitas sanggar sebagai sumber daya manusianya, pengelolaannya, bagaimana juga punya andil dalam pembangunan desa. Itu betul ya. Jadi efeknya harus ada juga yang berhubungan ya, Pak Jandri. Jadi seperti apa, sejauh apa nih sekarang sanggar ataupun komunitas yang ada di desanya Pak Jandri itu memperkuat kapasitas desanya Meat gitu. Jadi kalau dari seperkuatnya sanggar ini untuk pengembangan dalam pembangunan Desa Meat, memang itu sangat dampak positif. Oke. Untuk pengembangan potensi pariwisata di Desa Meat, karena ini dapat mendatangkan banyak orang. Oke. Sekalian promosi, dan yang paling apanya itu dapat menumbuhkan kesemangatan anak-anak kita untuk pengembangan pariwisata yang ada di Desa Meat. Itu yang paling dampak positifnya. Artinya tidak hanya eksternal yang mau diraih ya, tapi internal juga bagaimana mendidik kapasitas anak-anak kita, menumbuhkan rasa kebanggaan dengan budayanya, itu juga jadi penting ya. Iya, jadi penting. Bukan hanya datang orang jadi hiburan, itu jadi bukan hanya sesuatu ya. Jadi ada eksternal, ada internal ya, yang perlu kita perhatikan. Nah, saya mau kembali ke ini, Festival Anak Danau. Desa Meat menjadi satu tempat host lah ya, tuan rumah pada pertunjukan Festival Anak Danau yang nanti juga akan kita lihat performance dari dari komunitas-komunitas yang ada di Danau Toba. Nah, kalau dalam konteks festivalnya pada waktu ini sejauh apa dampaknya untuk di desa gitu loh. Walaupun mungkin cuma 2-3 hari ya kegiatannya, tapi secara realnya dampaknya sejauh seperti apa, Pak Jandri? Ya, kalau masalah dampak dari kegiatan dari Anak Danau, pertama kami dari pemerintahan desa sangat berterima kasih kepada panitia dari BNP Aceh karena memberikan desa kita sebagai tuan rumah untuk komunitas-komunitas Anak Danau. Tapi dampaknya itu untuk kita memang ada dampak positifnya, terutama untuk ekonomi, walaupun 3 hari. Ya. Tapi itu sangat berdampak positif, di mana di sana kita ada semua keperluan untuk kegiatan itu berdampak dari masyarakat untuk keperluan Anak Danau, komunitas Anak Danau itu. Dan tapi baik apanya itu kita lihat anak-anak itu
paling semangatnya bergabung. Oke. Bergabung dari pinggiran danau itu bisa bergabung membuat suatu kekompakan. Itu yang paling apanya kita lihat dalam kegiatan anak danau itu. Bisa mempadukan suatu kegiatan tarian, musik dari beberapa desa. Iya, Itu yang kita paling senang lah, Iya. kita nikmati dalam kegiatan anak danau itu. Tapi mudah-mudahan untuk kelanjutannya itu teruslah diperjuangkan. Ya seru ya, asik ya melihat contohnya teman-teman dari Karo main kulcapi tiba-tiba ada itu kita atau adik-adik kita yang perempuan mendekati, ini bunyi apa ya? Saling bertanya, saling ngobrol walaupun dalam kapasitas anak-anak mereka ya. Artinya menumbuhkan rasa ingin tahu, menumbuhkan bahwa mereka juga bagian daripada apa ya? Danau Toba itu tidak hanya dalam satu puak, ada puak Karos, Malungun, Toba dan juga Pak-Pak. Dia seperti ada apa ya? Toleransi di dalamnya ya, Pak Kades ya. Itu juga jadi menarik ya sebenarnya kalau kita lihat atau kalau teman-teman berada di tempat pasti akan melihat keseruan di balik layarnya Festival Anak Danau. Nah, Festival Anak Danau ini pada kegiatan ini memang dirancang bagaimana dia juga bisa menumbuhkan perspektif bisa berdampak secara langsung ya. Contoh teman-teman yang datang di Desa Meat, dia penginapannya homestay ya. Homestay di Desa Meat, dan Desa Meat itu sudah punya 13 homestay, 14 homestay ya. Berarti kan sudah mumpuni ya. Dan terjadi interaksi antara masyarakat dan pemilik homestay-nya kan. Kedua lagi konsumsi PKK sana ya. Ibu-ibu PKK yang menyiapkan dari wanita-wanita, ibu-ibu kita ya, enam buruh kita yang ada di Desa Meat. Ya, menarik. Artinya apa? Artinya sebuah kerja komunitas, kerja kolaborasi itu juga harus mensinergikan banyak lembaga ya, banyak elemen di sana. Jadi festival hadir hanya untuk trigger bagaimana menghubungkan bagian-bagian tersebut menjadi satu bagian yang baik. Nah, tapi ada satu hal yang ingin saya pengen diskusi dengan Pak Kades ini terkait dengan apa ya? Kalau kita lihat lah hampir semua desa-desa lah ya, tidak hanya di Desa Miat ya. Teman-teman atau sumber daya yang produktif itu atau masyarakat yang produktif itu rata-rata tidak ada di desa ya. Yang ada di desa itu lansia ataupun dewasa yang sudah menikah dan juga anak-anak yang usia-usia produktif itu yang anak muda rata-rata sudah mereka seperti apa ya melakukan kerja keluar dari desa itu bermasalah nggak, berkurang nggak kira-kira rasa optimisnya Pak Kades membangun desa itu kehilangan masyarakat yang produktif ya. Produktif ini kan sebenarnya kan nggak harus dibilang udah langsung bekerja saja kan. Tapi ini kan banyak di desa kan anak-anak, kalau nggak anak orang tua yang tinggal. Ada nggak rasa-rasa seperti itu Pak Kades? Memang kok sama kita ada rasa kurang serak lah. Karena tidak keseriusan semua masyarakat itu untuk pengembangan dalam pariwisata ini. Terus terang kalau dari anak muda itu, kalau kita lihat dari anak-anak muda kita itu memang karena moral dan keprihatinannya untuk suatu kegiatan itu masih kurang. Jadi di sini tugas kita terlebih untuk komunitas-komunitas yang lain dari pemerintah pun untuk mengajak anak-anak muda ini untuk menghargai suatu kegiatan itu atau baik pun di bidang budaya biar itu berharga. Memang selama ini udah hampir punah. Dari kebiasaan dari nenek moyang kita yang dulu itu suatu kebersamaan itu, kegotong royongan itu udah hampir punah. Jadi di sini memang kita merasa agak kurang serak untuk tapi ini tugas kita untuk ke depan bagaimana kebersatuan dari seluruh elemen masyarakat Desa Miat itu biar adapun kegiatan biasa yang saling sama-sama menghargai dan ikut berkolaborasi di dalam suatu kegiatan itu yang bisa kita jawab. Siap Pak Kades, terima kasih Pak Kades sudah bisa ikut ngobrol di podcastnya Festival Anak Danau. Nah teman-teman setelah obrolan ini kita akan menyaksikan pertunjukan-pertunjukan dari Festival Anak Danau yang langsung setelah kegiatan ini. Artinya apa? Artinya sebuah kerja kolaborasi itu harus melibatkan banyak segmen dan keterlibatan orang di sana juga harus punya dampak. Terima kasih buat ngobrolnya Pak Kades. Mau lihatnya tuh Pak Kades sudah menyiapkan waktunya untuk ngobrol. Selamat menyaksikan Festival Anak Danau berikutnya.
Kiang, kiang, eta, angkat. Eta, kiang, kiang, angkat, angkat. Angkat. Ore. Ula, ula, ula. Litun, litun. Dan sama ni. Ulana, ulana.